Halo semua. Di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu website dan cara kerjanya seperti apa. Karena sebenarnya ini sesuatu informasi yang menurut saya basic, tapi mungkin banyak yang kurang jelas atau ketika memulai untuk pemrograman website itu bingung karena nggak tahu dasarnya gitu ya. Eh, jadi untuk tahu tentang apa itu website, mungkin lebih gampangnya itu untuk tahu terlebih dahulu apa itu browser. Jadi website itu pada dasarnya, pada intinya adalah sebuah halaman, website ada sebuah halaman yang bisa kita lihat informasi di situ. Dan browser adalah alat untuk melihat website. Kan di komputer kita ada browser, misalnya Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Di handphone kita juga ada browser juga. Oke, kita mulai dari browser ya. Browser itu apa sih? Browser itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi untuk melihat file atau file viewer ya. Kita akan lihat praktek aja langsung ya. Oke, ini adalah browser Chrome ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya browser ini bisa membuka file banyak sekali. Misalnya, nggak cuma bisa membuka website ya. Misalnya kita buka di komputer kita. Misalnya ini ada file gambar ya. Kita coba drag and drop ke browser. Dan tentu saja kita bisa melihat file itu di browser kita ya. Misalnya kita mau membuka file dokumen PDF juga bisa menggunakan browser secara langsung. Jadi kita nggak perlu install aplikasi untuk membaca PDF sebetulnya. Kalau kita sudah punya browser, kita bisa membuka file PDF. Misalnya juga file audio, misalnya file MP3 ya, juga bisa dibuka di browser. Bahkan bisa kita play juga di sini. Nah, kalau bisa juga file video juga bisa kita buka di browser. Jadi sebenarnya browser itu adalah file yang bisa digunakan untuk membuka berbagai macam file ya. Aplikasi untuk membuka berbagai macam file. Kita bahkan juga bisa nggak hanya membuka ini aja ya, gambar dan lain sebagainya, dokumen dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuka file tulisan misalnya. Kita mungkin membuat tulisan ya, text.txt gini ya misalnya ya. Kita bisa mengeditnya misalnya dengan menggunakan text editor, lalu dunia, kita simpan, kita buka dengan menggunakan browser. Nah, ini juga bisa dibaca oleh browser. Bisa dilihat di sini. Nggak cuman ini aja, nggak cuman file, bahkan browser juga bisa untuk membuka directory. Bahkan, jadi fungsinya bisa dibilang mirip dengan file explorer yang ada di sini ya. Kita akan buka ini file ke browser, kita drag and drop. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa browser ini bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah directory dan lihat ini ya, ada file listnya. Jadi sama kayak ketika kita buka di file directory seperti ini. Jadi lebih, jadi intinya seperti itu ya, browser itu untuk membuka file berbagai macam. Tapi file utama yang diperuntukkan untuk browser sebenarnya nggak hanya file audio, video, dan lain sebagainya, tapi adalah file dokumen yang disebut dokumen HTML. Kita bisa membuat misalnya dokumen HTML halaman misalnya. Kita bisa membuat file seperti ini dan kita bisa edit di sini. Oke, kita bisa edit di HTML seperti ini ya. Lalu dunia, dan kita bisa buka di halaman browser. Nah, HTML ini sebenarnya hampir sama ya dengan yang teks tadi ya. Di file HTML ini bisa lebih fleksibel daripada file-file dokumen yang lain karena memang untuk browser. Jadi kita bisa menulis misalnya untuk heading halaman, kita bisa menggunakan tag khusus. Jadi dengan H1 sampai H6. H1 itu adalah heading 1, heading 2, heading 3 gitu ya sampai dengan H6. Kalau kita ingin menulis sebuah paragraf dengan menggunakan HTML, itu kita menggunakan kode khusus dengan menggunakan paragraf. Misalnya, ini paragraf. Nah, dengan dibuka dengan kode P dan diakhiri dengan ini ya, seperti ini.
Jadi ini adalah cara menulis sebuah paragraf di file HTML. Kalau kita bisa lihat di sini, akan muncul, oh ya, belum saya save. Nah, ini ada paragrafnya di sini ya. Kita juga bisa nulis misalnya list daftar gitu ya. Kita bisa menggunakan kode UL. UL itu singkatan dari unordered ordered list. Ordered list pakai OL ya. Maaf, OL. OL dan masing-masing list itemnya kita menggunakan kode LI seperti ini. 1, 2, 3 seperti ini. Dan kalau kita lihat di halaman browser kita, akan muncul angka 1, 2, 3 karena menggunakan list. Ya, ini adalah bahasa dari HTML. Jadi semuanya yang kita lihat di browser itu sebenarnya menggunakan bahasa ini. Ketika kita membuka Google pun sama. Ataupun Facebook, ini sebenarnya adalah HTML. Kalau kita lihat di sini, kita lihat bisa lihat dari file HTML-nya seperti ini. Kita tinggal klik kanan aja di sebuah elemen yang ada di halaman, terus kita inspect elemen, dan di situ kita bisa melihat HTML-nya. Jadi HTML ini bisa dibaca dengan mudah ya. Jadi kita tahu, oh ini adalah input, dan ini adalah div atau sebuah elemen yang ada di situ. Misalnya about store, bisa kita lihat di sini, ini adalah A, yaitu adalah link, gitu ya. Sampai sini sudah semoga jelas ya semuanya ya. Nah, setelah kita tahu apa itu browser, yang kedua adalah kita juga harus tahu tujuan dari website itu apa. Tujuan dari website itu adalah untuk mempublikasikan suatu informasi kepada publik ya, kepada semua orang. Tentunya kalau file-file yang kita lihat tadi, yang ada di sini ya, yang ada di komputer saya, ada file audio, ada file video, ini kan hanya ada di komputer kita. Ketika kita membuka halaman ini di browser, kita kan bisa lihat file URL-nya, kita drag and drop ke browser ya. Ini adalah menggunakan C user David download test gitu halamannya. Jadi ini tentu saja untuk melihat file yang hanya ada di komputernya kita. Ketika kita share halaman ini, tentunya orang lain dengan komputer yang lain nggak akan bisa melihat file ini, karena file ini nggak ada di komputer mereka gitu ya. Nah, teknologi website itu digunakan untuk gimana sih caranya biar file ini itu bisa disebarluaskan atau bisa dibaca oleh banyak orang ya dengan menggunakan browser ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan komputer khusus yang disebut server gitu. Komputer server adalah komputer di mana komputernya ini didesain untuk nyala terus dan terkoneksi dengan internet. Jadi filenya ada di situ itu publik untuk dibaca oleh banyak orang dengan menggunakan URL yang publik dengan menggunakan yang disebut IP address. Komputer kita tentu saja itu kan didesain untuk kita ya, untuk kita pakai secara pribadi, komputer personal ya. Dan tentunya kita nggak ingin file kita itu bisa dibaca oleh orang lain. Sedangkan komputer server itu memang didesain agar bisa diakses oleh siapapun. Penjelasan singkatnya sih seperti itu ya. Dan jadi ketika kita tuh beli server atau menyewa hosting, kita sebenarnya menyewa sebuah komputer lain yang mereka jalan terus dan terkoneksi ke internet. Oke, kita akan coba langsung praktek aja dengan membuka salah satu website saya ya, server saya hosting. Jadi ini menggunakan Dewa Web ya. Di sini saya sudah membeli hosting di sana seharga 20.000 aja selama sebulan untuk coba-coba. Dan ketika kita membeli atau menyewa hosting, space hosting yang ada di sana, sebenarnya kita menyewa satu komputer. Dan untuk mengakses komputer tersebut, kita menggunakan browser juga. Nah, ketika kita membeli atau menyewa hosting ini, kita akan mendapatkan akses ke control panel dari apa yang kita sewa. Dan biasanya itu menggunakan yang namanya cPanel. Tapi nggak selalu cPanel ya. Namanya bisa bermacam-macam, tapi kita biasanya punya control panel di mana kita bisa mengakses
space hosting kita atau komputer kita. Ya, inilah komputernya kita yang kita sewa. Di sini kita bisa melihat ada file manager. Di sini ketika kita membukanya, bisa dilihat, nah di sini ada banyak sekali file ya. Ada file misalnya ini ya, ada mail, ada public FTP, ada HTML, ada SSL, ada temporary, dan ada banyak sekali file yang ada di sini ya. Nah, ini adalah file system yang sama seperti yang ada di komputernya kita. Nah, di hosting sendiri, itu ketika kita beli hosting, itu ada satu directory yang dibuka ke publik untuk IP address yang kita pakai, atau ketika kita beli domain, kita bisa menghubungkan domain tersebut ke yang ada di hostingnya kita, gitu ya. Dan file itu biasanya kalau kita pakai cPanel, itu namanya public HTML. Nah, ini adalah public HTML, itu adalah filenya kita yang ada di sini. Saya delete dulu deh yang ada di sini. Kita masukkan ke etc. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini seperti file explorer biasa ya, seperti kalau kita lihat di sini di komputernya kita. Cuman file aplikasi ini dibuka melalui browser. Jadi konsepnya tuh sama persis, kita bisa melakukan copy, paste, kita bisa membuat file baru dan mengedit file tersebut di file manager yang ada di hosting kita. Oh ya, sebagai informasi ya, nggak semua hosting ada fitur seperti ini ya. Ada beberapa hosting yang kita harus install aplikasi tambahan, misalnya aplikasi FTP untuk melihat file-file yang ada di space hosting yang kita sewa. Nah, di sini kalau kita lihat, di hostingnya kita itu menggunakan IP address seperti ini ya. Nah, caranya mengakses public HTML itu dengan mengakses dengan menggunakan IP address. Jadi setiap kali kita sewa server atau sewa hosting, itu kita pasti mendapatkan IP address atau alamat yang bisa kita akses secara online dengan menggunakan browser atau menggunakan cara yang lainnya. Kalau kita menggunakan di komputer kita, kalau kita lihat misalnya file tadi ya, kita drag and drop ke browser, ini akan menggunakan ini ya, C, user, dan segala macam. Tentunya ini kan nggak bisa di-share karena ini kan lokal ya, di komputernya kita, mengakses file yang ada di komputernya kita. Kalau mengakses ke browser, kita membutuhkan sesuatu yang disebut IP address. Jadi ini adalah cara agar server ini bisa diakses oleh internet gitu ya. Dan di public HTML ini, alamatnya yang bisa kita akses bukan file C user David download gini ya, tapi dengan menggunakan ini ya, IP address-nya ini, kita ketikkan aja di sini. Dan kalau ini menggunakan share server, kita biasanya menggunakan account name-nya. Nah, ini adalah file yang ada di hosting kita. Sama kan ya? Kalau kita lihat di public HTML, ada dua file, yaitu Halo dan Sunglasses. Halo dan Sunglasses. Kalau kita lihat di komputer kita, ada file seperti ini. Ya, tampilannya akan berbeda setiap server. Ini kan server dari gambarnya membuka file yang ada di lokal kita. Kita bisa lihat ada list halaman di sini. Di sini juga kita bisa melihat hal yang kira-kira sama. Jadi seperti itu ya. Jadi ya kalau kita mau misalnya bikin website yang tadi ya, seperti halaman yang ada di sini, misalnya kita mau membuat halaman HTML, untuk bisa diakses di servernya kita bisa membuat halaman aja. Di sini kita bisa upload file yang tadi. Kita pilih file halaman HTML. Kita upload aja dengan drag and drop. Ya, sudah di-upload. Ketika kita refresh, maka akan muncul halaman HTML itu dan kita bisa buka. Dan jadilah websitenya kita. Nah, gampang kan ya? Dan ini kan tentu saja ini kan sulit ya untuk dihafalkan oleh kita ya. Kalau kita mempunyai ini ya, misalnya alamat IP address, tentu saja alamat IP address tentu saja itu susah sekali untuk dihafalkan ya. Karena ini kan nomornya 103.145 dan lain-lain, dan juga harus ada akunnya seperti ini. Untuk menyingkat ini, kita itu bisa menggunakan domain. Jadi domain itu dihubungkan ke server kita atau ke hosting kita untuk memudahkan kita ngetik ini. Dan saya sudah beli domain di sini.
Domain yang saya pakai, kalau kita bisa dilihat di sini, adalah totalpod.xyz. Jadi domainnya ini sebenarnya untuk mengakses ini dengan lebih mudah. Jadi ketika kita buka halamannya kita, ini sama persis ya. Kalau kita lihat di sini, ini IP address-nya kita, atau halamannya mesinnya. Tapi kalau kita melihat ini sama, halamannya persis sama seperti ini ya, kira-kiranya seperti itu. Untuk besok akan ada lagi video baru untuk buat teman-teman yang pengen tahu ya, caranya beli domain gimana, caranya beli hosting gimana, di mana belinya, berapa harganya. Saya akan praktek langsung untuk memperlihatkan gimana sih caranya untuk membeli hosting, membeli domain, dan membuat halaman singkat seperti ini. Itu saja dari saya, terima kasih.